Jujur ya, salah satu ujian paling berat di zaman sekarang itu adalah pikiran kita sendiri. Banyak dari kita hari ini bukan capek secara fisik, kita capek secara mental. Kepala rasanya nggak pernah benar-benar istirahat. Bahkan saat badan diam, pikiran tetap lari kemana-mana. Dan kita sering merasa itu salah kita, merasa kurang iman, merasa kurang sabar, merasa kurang tawakal. Padahal yang kamu alami itu manusiawi. Overthinking itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu lagi kewalahan. Islam itu bukan agama yang menutup mata terhadap kesehatan mental. Justru Islam mengajarkan keseimbangan antara hati, pikiran, dan roh. Masalahnya kita sering hidup di dua waktu yang bukan milik kita. Kita hidup di masa lalu di mana kita menyesal, menyalahkan diri sendiri, dan merasa gagal. Atau kita hidup di masa depan dengan rasa cemas, takut, atau membayangkan skenario terburuk. Padahal Allah cuma minta kita bertanggung jawab atas hari ini. Overthinking sering terjadi karena kita merasa harus mengontrol semuanya. Padahal manusia memang tidak diciptakan untuk memegang kendali penuh. Dalam Islam, ada konsep yang sangat menyembuhkan secara mental, yaitu tawakal. Bukan berarti nggak usaha atau pasrah tanpa bergerak. Tapi tawakal itu membagi beban. Usaha itu bagian kita, hasil itu bagian Allah. Dan secara psikologis, itu melegakan. Karena banyak kecemasan muncul dari keinginan untuk memastikan hasil. Kita pengen tahu, ini pasti bakal berhasil atau enggak. Dia bakal bertahan atau enggak. Atau masa depan kita aman atau enggak. Padahal ketidakpastian itu bagian dari hidup. Dan iman itu justru tumbuh di ruang ketidakpastian. Kalau kamu merasa overthinking, coba tanya ke diri sendiri pelan-pelan. Apa yang sebenarnya sedang aku coba kontrol? Seringkali jawabannya adalah sesuatu yang memang bukan wilayah kita. Dan Islam mengajarkan sesuatu yang sangat powerful untuk kesehatan mental, yaitu menerima takdir tanpa kehilangan usaha. Qadar itu bukan fatalisme. Qadar itu keyakinan bahwa hidupmu tidak acak, bahwa ada hikmah bahkan saat kamu tidak memahaminya. Secara mental, ini membuat kita berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Karena tidak semua yang terjadi adalah akibat kamu kurang pintar atau kurang baik. Kadang memang itu bukan untukmu. Dan ada satu lagi yang sering kita lupakan saat overthinking, yaitu bersyukur. Bukan syukur yang dipaksakan, bukan yang denial, tapi syukur yang sadar. Saat pikiran sibuk mencari ancaman, syukur mengembalikan kita pada realita yang stabil. Kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan memperbaiki diri, kamu masih bisa sujud dan bicara dengan Allah, dan itu bukan hal kecil. Dalam psikologi modern, orang bilang gratitude membantu menenangkan sistem saraf. Dalam Islam, kita sudah diajarkan itu jauh sebelum istilah mental health populer. Dan satu hal yang penting banget untuk kamu dengar, beriman bukan berarti kamu tidak pernah cemas. Beriman bukan berarti kamu tidak pernah sedih. Bahkan, para nabi pernah merasakan takut, sedih, dan tertekan. Tapi mereka nggak stuck di sana. Mereka kembali kepada Allah. Bukan untuk melarikan diri dari masalah, tapi untuk menenangkan hati sebelum menghadapi masalah. Dan mungkin yang paling penting untuk kesehatan mental kamu adalah berhenti menghukum diri sendiri. Setan sering menggunakan rasa bersalah berlebihan untuk membuat kita diam. Coba lihat kamu gagal lagi. Lihat kamu gak cukup. Lihat hidupmu gak sebaik orang lain. Padahal Allah melihat usaha, bukan hanya hasil. Dan overthinking seringkali hanyalah pikiran yang tidak kita arahkan. Islam mengajarkan kita untuk mengelola pikiran, bukan menuruti setiap pikiran. Tidak semua yang muncul di kepala harus dipercaya. Kalau pikiranmu berkata, aku tidak cukup, kamu bisa jawab, Allah menciptakanku dengan tujuan. Kalau pikiran berkata, masa depanku hancur, kamu bisa jawab, masa depanku di tangan Allah. Itu bukan sekedar afirmasi, itu akidah. Dan ketika hati benar-benar percaya bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, mental kita pelan-pelan lebih stabil. Karena kamu sadar, kamu tidak berjalan sendirian. Overthinking itu seperti kabut.
Dan iman itu seperti cahaya kecil. Kabut mungkin belum hilang sepenuhnya, tapi kamu bisa melihat satu langkah di depanmu. Dan kadang, satu langkah itu sudah cukup. Jadi kalau hari ini kamu merasa pikiranmu berat, jangan langsung menyimpulkan imanmu lemah. Mungkin kamu hanya lelah. Istirahatlah dan berdoalah. Bicaralah pada Allah seperti kamu bicara pada sahabat terdekatmu. Karena kesehatan mental dalam Islam bukan tentang menjadi kuat setiap saat, tapi tentang tahu kemana harus kembali saat kamu merasa lemah. Sebelum kamu pergi, aku ingin kamu berhenti sebentar dan tarik napas. Ingat satu hal, kamu tidak sendirian dan Allah tidak pernah lalai dari keadaanmu. Kalau video ini bermanfaat, share ke seseorang yang mungkin sedang overthinking juga. Dan subscribe kalau kamu ingin konten yang menguatkan iman sekaligus menenangkan pikiran. Semoga Allah tenangkan hati kita semua. Amin.